Halo, kiper channel seluruh Indonesia. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada dan tetap semangat untuk keep ikan channel kesayangan kalian, sob. Halo, kembali lagi dengan saya di Kasur Fish Point Shop. Nah, di video kali ini kita akan melakukan water change sama tanknya ini, sob. Nah, tanknya ini yang Canamaru saya yang masih kecil, masih kecil. Prosesnya ini saya sudah jelaskan di video sebelumnya, sob, mengenai setting tank, pakannya seperti apa, seperti itu. Nah, kita akan melakukan water change sama tanknya ini. Dia lihat udah kotor sekali ini untuk tanknya, sekitar 2 minggu ini belum diganti airnya, sob. Nah, kelihatan lumut hijaunya tuh banyak sekali seperti itu. Nah, apa karena lampunya sendiri yang menyebabkan pertumbuhan lumutnya itu cepat sekali dia, sob. Nah, bisa dilihat dia hijau-hijau sekali sampai ada lumut yang kayak gitu tuh, yang hijau, benar-benar hijau di pasirnya seperti itu, sob. Nah, sebelum kita melakukan water change, karena di sini saya menggunakan air PDAM, tapi emang sih air PDAM itu sudah saya endapkan terlebih dahulu seperti itu, sob. Tapi untuk jaga-jaga, saya selalu menyiapkan obat seperti ini, sob. Untuk obatnya ini untuk jaga-jaga kalau kadar kapuritnya itu nggak terkontrol seperti itu, sob. Nah, untuk jaga-jaga saya selalu ready seperti ini, sob. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan air PDAM di rumah yang langsung dari keran ataupun yang sudah diandapkan, jika ragu-ragu seperti itu, sob, untuk airnya itu lebih baik kalian siapkan ini, sob. Red Al anti klorin, sob. Nah, saya beli, kalian bisa beli di toko-toko akuarium, banyak sekali pasti ada yang jual anti klorin seperti itu, sob. Nah, jangan lupa, sob, kasihan ikannya gara-gara nantinya gara-gara air kapurit seperti itu bisa collapse seperti itu, sob. Nah, untuk ikannya kasihan udah keep lama-lama seperti itu, tiba-tiba pas ganti air ikannya kebalik seperti itu, karena dia rentan sekali terhadap kapurit. Biarpun dia ikan cana yang bisa dibilang ikannya kuat seperti itu, tapi ada baiknya kita antisipasi seperti itu, sob. Nah, tapi kalau air kalian bagus di rumah, nggak perlu sih harusnya. Ini karena di daerah saya itu pernah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya tuh, untuk kondisi air di sini tuh kurang bagus seperti itu, sob. Nah, biarpun saya sudah hendapkan, kadang sampai 5 hari pun dia masih berbau seperti itu. Bau kapurit itu keras sekali seperti itu, karena yang dipakai air sungai itu di sini tuh keruh seperti itu. Biar menjernihkan airnya tuh, makanya kadar kapurit yang dipakai itu lebih banyak seperti itu, sob. Kan nanti untuk penggunaannya saya jelaskan langsung aja setelah penggantian airnya, sob. Nah, dan saya pakai spon ini aja, spon untuk ngebersihin kaca dindingnya, sob. Nah, dinding tank akuariumnya. Langsung aja kita prakteknya, sob. Nah, semoga bermanfaat dan menghibur kalian, sob. Nah, gimana caranya saya di mini galeri ini mengganti airnya seperti itu, sob. Nah, sangat simpel sekali. Kemarin juga pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Saya sudah buatkan video water change simple, sederhana, nggak berantakan seperti itu, sob. Nah, walaupun tanknya itu di kamar seperti itu, kalian bisa lakukan. Langsung aja, sob, kita praktek. Nah, langsung aja, sob, kita bersihkan. Pertama kita buka dulu tutupnya. Nah, tutupnya kita buka. Nah, ini dia tutupnya lumayan berat. Di sini saya menggunakan kasi board, sob. Nah, yang biasa dipakai untuk plafon rumah seperti itu. Dia lumayan berat, tidak perlu pemberat seperti itu, sob. Nah, untuk harganya lumayan
murah sih bagi saya. Kalau dia besar kayak itu kurang 3 meter kali 2 meter itu hanya 55.000 sob. Tapi kalian harus bungkus dengan plaster seperti itu agar nggak cepat rusak. Untuk kasih buatnya itu dia bisa basah, soalnya kalau udah basah itu dia cepet sekali dia patah seperti itu. Nah, langsung aja kita bersihkan. Kita mulai dari dinding yang depannya. Nah, perlu gosok aja, ikannya juga tenang deh. Kita bersihkan dinding-dindingnya nih sob. Nah, sampai benar-benar bersih dia. Oh ya, di sini untuk tanknya ini saya menggunakan sistemnya under gravel ya sob. Untuk filternya itu jadinya dia nggak ada top filter atasnya, dia bersih tapi ada filternya seperti itu. Dia filternya tuh di bawah pasirnya itu seperti itu sob. Nah, untuk filternya ini udah saya pernah buatkan videonya di konten sebelumnya sob. Kita gosok-gosok lumutnya ini sampai benar-benar bersih. Nah, untuk tanknya sendiri ini ukuran tanknya itu 1 meter 40 kali 40 seperti itu untuk tanknya. Dia lumayan besar. Dan untuk size ikannya sekarang ini kurang lebih 28 cm gitu, untuk ikannya ini. Ini adalah channel pertama saya sob. Kita gosok terus sampai benar-benar bersih sob untuk tanknya. Jangan lupa pasirnya kita oprek juga. Kita gosok-gosok seperti ini agar kotorannya itu enggak di dasar ya sob. Langsung butek airnya. Nah, habis itu kita lakukan penyedotannya sob. Ini selangnya saya pakai yang segini aja ya, panjangnya. Nah, tipsnya biar mudah itu kita isiin air dulu sob, segini. Kita dalam selangnya itu kita isiin air dulu. Kita isiin air dulu. Ini tadi saya sudah isi air. Langsung aja kita salurkan ke luar gitu sob, untuk pembuangannya. Jadinya kalian nggak perlu bolak-balik sulit. Kita singkirkan dulu ini sob. Nah, ini kotak lampu yang kemarin. Kalau bisa selangnya ini jangan didiamin sob, dia kita sedot-sedot yang lumut-lumut hijaunya itu kita sedot-sedot. Nah, tanamannya, wah no, tanaman ekor tupainya kesedot. Kita sedot gedot. Nah, ikannya, dia ikannya karena biasa mungkin ya, dia udah nggak panikan lagi ikannya. Nah, udah, kita tunggu aja. Mari menunggu, kita ambil selangnya aja dulu sob. Nah, selangnya, wait, tunggu sebentar. Nah, ini adalah saya sudah siapkan selangnya sob. Nah, untuk keran yang saya pakai di sini keran yang sudah saya modif seperti ini sob. Nah, stop kerannya di situ. Ini kerannya saya sudah modif
Nah, biar nggak bolak-balik sih sob untuk pengisian airnya. Bisa dilihat pompanya itu sob, dia nyedot airnya tuh dari bawah seperti itu. Lumayan kenceng ya untuk pompanya ini. Langsung aja kita isi air sob, mari nyedot. Cukup untuk airnya. Kita tarik selangnya sob. Simple, nggak bolak-balik, sedot, isi air gitu sob. Nah, di sini saya tambahkan sedikit anti klorinnya sob. Nah, saya pakai anti klorinnya itu kurang lebih nggak sampai full tutup botolnya ya. Kurang lebih dia 5 mili ya sob. Dia segini ya, sedikit aja. Kita tuang. Dia aman ya sob untuk ikan. Jadinya kalian nggak perlu takut seperti itu. Untuk ikannya nanti kenapa-napa kalau pakai anti klorinnya ini sob. Dia aman. Dia emang dibuat khusus untuk ikan sih. Kita tunggu aja sampai airnya full. Nanti kurang lebih airnya saya isi sampai segini. Sambil kita gosok-gosok lagi sob. Ada yang ketinggalan lumut. Jangan sampai ada lumut. Nah, luar tanknya kita bersihkan juga. Nanti kita pakai lap yang kering berita. Beres, tinggal nunggu airnya penuh. Untuk mempercepat penjernihan airnya tuh kalian bisa juga tambahkan yang ini, penjernih airnya tuh bisa kalian pakai juga. Nggak harus sih kalau ini, untuk penggunaannya ini nggak harus. Ya kalau mau cepet agar airnya nggak keruh seperti itu, kalian bisa pakai ini sedikit aja sob, dituangkan, cukup deh. Nah, sembari menunggu sob, kita pengisian airnya. Gak ada saran dari kalian bagaimana cara kalian untuk menanggulangi kapurit untuk ikan kalian, bisa ditulis di kolom komentar. Untuk saya di rumah ini, untuk jaga-jaga kayak gini, saya pakai yang anti klorin yang tadi sob, seperti ini. Nah, tadi saya udah kasih dia sedikit, nggak sampai full untuk tutup botolnya sob. Nah, dia udah cukup sih untuk jaga-jaga aja. Kalau ternyata kadar kapuritnya tuh tinggi sob, biar nggak berakibat fatal pada ikan kalian gitu. Karena kasihan udah keep lama-lama seperti itu, taunya mati karena kapurit seperti itu sob. Nah, kasihan sekali. Kalau saya sih di rumah tuh wajib ya untuk obatnya ini, untuk anti klorinnya ini wajib ada di rumah saya seperti itu. Nah, dia makainya dikit sih, nggak terlalu banyak untuk pemakaiannya. Jadi satu botol itu bisa untuk 4 kali water change seperti itu. Untuk semua tank yang di sini tuh saya sih sedikit-sedikit aja sih. Nah, jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar sob. Dan sarannya juga bisa, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi sob. Nah, seperti itu. Nah, dia
Untuk ikannya setelah ganti air ini dia masih aktif ya, dia nggak mager seperti itu sob. Nah, biasanya kalau airnya kurang bagus, jatuh jelek sekali tuh biasanya ikannya langsung mager seperti itu. Dia di bawah pasti, di bawah, dan warnanya itu pudar gitu. Dia lebih warna gelap seperti itu biasanya. Dan jeleknya lagi kalau dia emang kapuritnya tinggi, dia langsung berlendir gitu. Pelepasan lendirnya itu parah sekali sampai ikannya putih itu kadang. Pernah saya kayak gitu. Tapi untungnya ikannya selamat. Karena saya langsung tambahkan anti klorinnya ini sob. Bersih. Nah kan ikannya masih aktif. Nggak mager ikannya. Kita ganti water change. Nah, sekian dulu video kali ini sob, mengenai water change dan tips bagaimana bagaimana cara saya water change di mini galeri ini sob. Nah, semoga bermanfaat bagi kalian. Nah, bagi kalian yang saya lihat banyak penghobis keepers tuh keep ikan cananya itu di kamar seperti itu sob. Nah, biar nggak bolak-balik seperti itu, keluar masuk kamar, kalian bisa pakai keran kayak gitu, tadi kalian bisa modif, dan selangnya kayak gitu. Untuk cara penyedotan airnya itu bisa dari sebelumnya itu kalian bisa isi airnya di dalam selang ini sob. Nah, lalu kalian samakan untuk tingginya itu, bisa kalian bawa. Habis itu selang yang mau kalian pakai ujungnya itu kita celupkan di akuarium, baru yang terakhirnya itu habis itu kita lipat kayak gini. Setelah dicelupkan di akuarium kita lipat. Nah, ujung pembuangannya ini kita masukkan ke saluran pembuangan kalian sob. Nah, lalu buka lipatannya seperti itu. Nah, langsung tersedot dari nanti, nggak perlu bolak-balik. Nah, kalau ada cara yang lebih simple yang kalian lakukan, bisa ditulis di kolom komentar sob. Nah, sekian dulu video dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya sob. Nah, semangat.